warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Faidatul Hikmah akan menjelaskan mengenai materi pembatasan kekuasaan dalam mata kuliah Ilmu Negara. Nah, ketika berbicara mengenai pembatasan kekuasaan, maka pertama hal yang perlu dipahami adalah latar belakang mengenai pemisahan kekuasaan lembaga negara. Teori pemisahan kekuasaan negara dalam suatu negara, pemisahan kekuasaan itu harus dipisahkan sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasaan, beralih pada konsep negara yang berdasarkan atas hukum atau restart. Para ahli sepakat bahwa salah satu ciri dari sebuah negara hukum adalah adanya konsep pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menjadi syarat mutlak sebuah negara hukum yang demokratis. Adanya pembatasan kekuasaan sebagai perwujudan prinsip konstitusionalisme yang melindungi hak-hak rakyat. Pemisahan kekuasaan suatu negara terjadi karena politik dan lembaga-lembaga politik yang berada dalam negara tersebut. Dalam sebuah negara, gagasan tentang pemisahan kekuasaan diasumsikan sebagai suatu cara untuk menjadikan negara tidak berpusat pada satu tangan atau monarki, melainkan harus memiliki batasan-batasan kewenangan dan terpisah berdasarkan kompetensi lembaga kekuasaan. Nah, terkait dengan pemisahan kekuasaan negara, menurut perkembangan sejarah ketatanegaraan, kata pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh Johann Locke dalam bukunya Two Treatises of Government 1689 yang menjadi kekuasaan negara dalam tiga fungsi. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan Johann Locke dikembangkan lebih lanjut setengah abad kemudian dalam abad ke-18 oleh Charles Condat Baron de la Prede et de Montesquieu 1668 sampai dengan 1748 dalam karyanya El Esprit des Lois atau The Spirit of the Laws. Nah, Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu yang pertama adalah kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, kemudian kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang yang oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri atau yang disebut dengan eksekutif, dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang yang disebut dengan yudikatif. Nah, tegasnya Montesquieu mengatakan kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas atau fungsi maupun mengenai alat perlengkapan atau lembaga yang menyelenggarakannya. Konsepsi ini lebih dikenal dengan ajaran trias politika. Nah, kemudian Van Vollenhoven juga melakukan pembagian kekuasaan negara menjadi empat fungsi, yaitu regeling, bestur, respraak, dan politi. Pembagian keempat kekuasaan negara Vollenhoven dikenal dengan teori catur praja. Dalam teori itu yang dimaksud dengan regeling adalah kekuasaan negara untuk membentuk aturan. Kemudian bestur adalah cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian respraak merupakan cabang kekuasaan negara yang melaksanakan fungsi peradilan. Kemudian perbedaan dengan teori Locke dengan Montesquieu, Vollenhoven ini memunculkan politi sebagai cabang kekuasaan yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dan bernegara. Nah, dikenal pula adanya pembagian kekuasaan yang dibagi dalam dua fungsi, yaitu fungsi pembuatan kebijakan atau policy making function dan fungsi pelaksanaan kebijakan atau policy executing function. Nah, semua pembagian kekuasaan ini tidak lain bertujuan sebagai untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa. Maka dalam istilah hukum itu pula sehingga kata kekuasaan kemudian direduksi menjadi kewenangan. Sebagaimana dikenalnya asas dalam hukum tata negara, tidak ada kekuasaan tanpa kewenangan dan tidak ada kewenangan tanpa undang-undang yang memberikannya. Nah, pembagian kekuasaan ini dikenalkan oleh Frank Goodnow. Nah, kemudian Sir Ivor Jennings dalam The Law and Constitution mengecam habis pendapat Montesquieu dengan memperbaharui gagasan separation of power yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan dalam arti material, sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formil diartikan sebagai pembagian kekuasaan atau yang lazim dikenal dengan division of power. Nah, penggunaan istilah division of power jika dicermati cikal bakal pembentukannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan doktrin pemisahan kekuasaan, yakni untuk melakukan pembatasan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara yang sedang menjalankan fungsi kekuasaannya. Bahkan ada beberapa sarjana hukum tata negara mengatakan bahwa separation of power merupakan genus, sedangkan distribution of power adalah spesiesnya. Nah, dari segi istilahnya saja, penggunaan kata division of power, separation of power, distribution of power, dan allocation of power memiliki nuansa yang sebanding dengan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, pemilihan kekuasaan, dan distribusi kekuasaan. Doktrin pembagian kekuasaan ini setidaknya dapat juga dilacak dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang menganut division of power, sebagaimana yang diakui oleh Supomo yang mengatakan bahwa prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Dasar yang sedang disusun tidaklah didasarkan ajaran trias politika Montesquieu yang memisahkan secara tegas antara
cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini dapat dilihat dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang menegaskan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Ini berarti bahwa pemegang kekuasaan legislatif itu pada pokoknya adalah Presiden, asalkan rancangannya dibahas bersama untuk mendapat persetujuan bersama dengan DPR. Nah, kasus yang lain juga dapat diamati pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tinggi negara. MPR yang merupakan jelmaan rakyat di sini mendudukan presiden tunduk dan bertanggung jawab terhadap negara sebagai ciri daripada pembagian kekuasaan yang berlaku masa itu. Nah, kemudian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa konsep separation of power dari trias politika sebelumnya sulit terlaksana dalam perkembangan ketatanegaraan modern saat ini. Oleh karena sulit mempraktikkan hingga ketiga lembaga negara itu benar-benar terpisah satu sama lainnya, tidak dapat dipraktikkan secara murni, maka menjandingkan keduanya adalah lebih tepat sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimli Asidik bahwa konsepsi trias politika yang idealkan oleh Montesquieu jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Nah, kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antara cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahwa ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip checks and balance. Nah, teori separation of power dan distribution of power atau division of power digunakan oleh para pemikir hukum tata negara dan ilmu politik, kemudian juga dilatari oleh perkembangan praktik ketatanegaraan, bahwa tidak mungkin lagi suatu cabang kekuasaan negara benar-benar terpisah dari cabang kekuasaan yang lain. Bahkan dalam pandangan Johann Agarwey dan T. Alexander Alleinkov menyebut pembagian kekuasaan dengan separation of function. Pendapat Garvey dan Alleinkov melihat bahwa dalam teori trias politika tidak mungkin memisahkan secara ketat cabang-cabang kekuasaan negara. Oleh karena itu, yang paling mungkin adalah memisahkannya secara tegas fungsi setiap cabang kekuasaan negara, bukan memisahkannya secara ketat seperti tidak punya hubungan sama sekali. Nah, di samping itu, sarjana lain yang mengidentikan separation of power dengan distribution of power juga diperkuat oleh Oakwood, Phillips, dan kawan-kawan yang mengatakan the question whether the separation of power atau the distribution of power of the various power of government among different organ. Oleh karena itu, kedua kata tersebut dapat saja dipertukarkan tempatnya. Nah, pendapat yang menengahi juga hadir dari Arthur Mas yang membedakan pengertian kekuasaan ke dalam dua pengertian, yaitu capital division of power and territorial division of power. Pengertian pertama bersifat fungsional berdasarkan yang kedua bersifat kewilayahan dan kedaerahan. Sebagai ilustrasi kasus bahwa tidak dapatnya separation of power dianut secara murni, yakni apa yang terjadi di Amerika Serikat, istilah separation of power yang digunakan dalam pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan federal yaitu antara legislatur dan eksekutif dan judiciary, sedangkan untuk sistem division of power digunakan dalam sistem pembagian negara federal dengan negara bagian. Di negara Indonesia, pasca amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, meskipun Jimli Asidik mengatakan bahwa saat ini kita menganut sistem separation power yang menganut prinsip checks and balance, juga pada kenyataannya kita tetap menganut antara separation of power dengan distribution of power, dengan berpatokan pada pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Arthur Mas di tingkat horizontal. Hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap terjadi pemisahan dari segi kewenangan masing-masing. Sedangkan istilah pembagian kekuasaan berlaku dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan tetap dianutnya pemisahan kekuasaan serta pembagian kekuasaan yang mengikuti perkembangan ketatanegaraan di mana terbentuknya lembaga-lembaga negara yang baru, bukan hanya lembaga sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Montesquieu maupun Johann Locke, untuk mengefektifkan kekuasaan itu dalam ranah tetap efektif dalam pembatasan kekuasaan. Marshall kemudian membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan separation of power itu ke dalam 5 aspek, yaitu differentiation, legal incompatibility of office holding, kemudian isolation, immunity, independence, checks and balance, coordinate state, and lack of accountability. Nah, dari kelima karakteristik pemisahan kekuasaan yang diutarakan oleh J. Marshall, yang penting untuk digarisbawahi adalah ciri keempat prinsip checks and balance, yakni setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan-kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Jadi,
Dapat dikatakan bahwasanya dari karakteristik inilah sebenarnya hingga Jimli As-Siddiq ini mengakui kalau pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balance. Baiklah, sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.